Hai, ketemu lagi di dalam aktivitas yang kedua, yaitu konsep geografi dan prinsip geografi. Ya, yang pertama kita akan membahas konsep geografi. Konsep geografi merupakan hal pokok yang menjadi kekhasan ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografis. Ada 10 konsep nih guys. Apa aja? Yang pertama adalah konsep lokasi. Ya, konsep lokasi dalam geografi menjelaskan fenomena geosfer yang terkait dengan letak. Lokasi dipahamkan dalam dua bentuk, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sementara lokasi relatif itu berdasarkan letak suatu wilayah di permukaan bumi yang suka berubah-ubah karena dipengaruhi oleh wilayah sekitarnya. Konsep jarak. Konsep ini mengacu pada rentang dua lokasi. Jarak itu adalah pemisah alami. Jarak berkaitan dengan lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Misalnya nih, jauh dekat jarak mengangkut bahan baku ke pabrik mempengaruhi besarnya biaya angkut. Di sini ada dua pemahaman akan jarak, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu jarak yang sebenarnya, biasanya dihitung dengan kilometer. Kalau jarak relatif itu waktu tempuh kita, biasanya dihitung dari jam dan menit. Selanjutnya adalah konsep keterjangkauan. Ini berkaitan dengan kondisi permukaan bumi, kondisi medan, ketersediaan prasarana, infrastruktur seperti jalan, kondisi kualitas prasarana yang tersedia, serta ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi. Next, konsep pola. Yang keempat, pola adalah karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena geografis suatu tempat atau ruang di permukaan bumi. Ya, contohnya, pemukiman penduduk di dataran tinggi didominasi oleh pola persebaran dan pola vegetasi, serta pola pemukiman di daerah tepi pantai. Pola juga terkait dengan flora dan fauna serta curah hujan. Konsep morfologi mengacu pada gambaran dalam bentuk suatu tempat di permukaan bumi akibat kekuatan endogenik dan eksogenik. Ya, apa sih endogenik dan eksogenik? Endogen itu proses pembentukan dengan tenaga dari dalam bumi, sementara eksogen itu proses pembentukan pemukiman. Ya. Sementara konsep selanjutnya adalah aglomerasi atau pengelompokan. Ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah. Misalnya daerah industri menunjukkan adanya pemusatan dan pengelompokan kawasan industri. Ya, contoh nih di Surabaya, di daerah Rumput itu merupakan ada kawasan yang kita sebut kawasan industri karena di situ tempat pabrik-pabrik bermukim, ya. Itu salah satu dipusatkan pabrik-pabrik di mana? Di Rumput Industri. Atau mungkin yang di Surabaya Barat ada di mana? Coba deh di mana yang di daerah Surabaya yang lainnya. Nanti kalian bisa infokan ya di kolom komentar. Berikutnya konsep nilai guna. Konsep nilai guna merupakan fenomena geografis atau sumber daya alam di permukaan bumi. Contohnya, laut punya nilai guna yang lebih bagi para nelayan karena bisa untuk mencari mata pencaharian. Sementara kalau hutan mungkin lebih berguna bagi para pecinta alam dibandingkan para pelajar. Nah, selanjutnya adalah konsep interaksi dan saling ketergantungan. Interaksi itu hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih dalam menghasilkan fenomena.
tampilan dan masalah baru. Contoh, interaksi antara desa dan kota. Desa menghasilkan bahan makanan seperti padi, sayuran, sementara kota menghasilkan produk industri. Karena saling membutuhkan, maka terjadilah interaksi. Next, konsep diferensi area. Apa sih ini? Ini adalah konsep karakteristik antar wilayah di permukaan bumi. Gunanya untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara suatu daerah dengan daerah yang lain. Contohnya, jenis tanaman yang dibudidayakan di dataran tinggi akan berbeda dengan jenis tanaman di dataran rendah. Berikutnya adalah konsep keterkaitan ruang. Kalau di sini kalian bisa melihat ada gambar daerah pedesaan yang memasok sumber bahan pangan untuk perkotaan. Sebaliknya, daerah kota menjadi tempat pemasaran yang baik untuk hasil alam di desa. Berarti ini apa? Saling terkait antara ruangan masing-masing, ruang di desa, penduduk desa membutuhkan ruangan di perkotaan, sebaliknya penduduk perkotaan mungkin juga membutuhkan tempat di daerah pedesaan. Saling melengkapi ya. Nah, baiklah kita masuk ke prinsip-prinsip geografi. Setelah belajar tentang konsep, kekhasan, dan ilmu, sekarang kita masuk ke prinsip geografi. Apa itu? Fondasi untuk menganalisis dan mengungkap fenomena geografis di permukaan bumi. Prinsip geografis merupakan fondasi untuk menganalisa, ya. Geografi merupakan fondasi untuk menganalisis dan mengungkap fenomena geografis di permukaan bumi. Nah, ini adalah prinsip persebarannya. Prinsip pertama yaitu prinsip persebaran, menjelaskan antara persebaran yang tidak merata antara wilayah baik tentang aspek fisik maupun aspek sosial. Prinsip persebaran juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan hubungan antara fenomena dan fakta geografis di wilayah tersebut. Ya, ini contohnya. Ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia yang terbagi oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, berikutnya adalah prinsip interrelasi, yaitu prinsip yang menjelaskan keterkaitan antar fenomena baik secara fisik maupun secara sosial. Prinsip ini dapat mengungkapkan fenomena atau fakta geografis di suatu wilayah tertentu. Misalnya ini yang ada di sini contohnya adalah efek dari rumah kaca yang mengakibatkan global warming atau fenomena pemanasan global. Selanjutnya adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi geografi digunakan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang fenomena geografis dan masalah yang dianalisis. Cara menjelaskan fenomena ini melalui peta, diagram, grafik, maupun tabel. Nih, peta itu merupakan teknologi yang menyajikan informasi tentang rupa bumi secara visual, baik dalam bentuk datar maupun dalam skala kecil. Ya, ini contohnya ada di bawah ini. Ya, ini adalah contohnya. Next. Selanjutnya adalah prinsip korologi. Prinsip ini menjelaskan fakta dan fenomena geografis. Fakta dan masalah dilihat dari persebaran, keterkaitan, dan interaksinya dalam suatu wilayah. Ini peta, contohnya adalah peta curah hujan. Ya. Nah, prinsip ini menjelaskan, menekankan keseluruhan keterpaduan gejala dalam suatu wilayah. Contohnya, pola pemukiman penduduk di daerah A dijelaskan sebarannya, peta dan grafik sebaran pemukiman penduduknya secara terpadu. Oke.
Prinsip-prinsip dan konsep tadi di atas dapat kalian gunakan untuk menjelaskan fenomena geosfer di wilayah kalian. So, what should I do after this? Silahkan mereview kembali dari buku paket dan dari video pembelajaran ini di dalam buku catatanmu tentang konsep dan prinsip geografi. Simpan catatanmu baik-baik, ya. Tidak usah dikumpulkan sekarang. Nanti akan saya periksa pada saat waktu kita tatap muka atau luring, ya. Penting. Jadi untuk mencatat itu penting. Meskipun kalian sudah mendengarkan saya, melihat PDF-nya, membaca buku paketnya, tapi alangkah baiknya kalau kalian tetap menulis di buku catatan tentang hal-hal penting apa yang kamu dapat setelah menerima materi, konsep, dan prinsip geografi. Remember, the more that you read, the more things you will know, the more that you learn, the more place you'll go. Selalu semangat dalam belajar dan sukses selalu. Kita ketemu lagi di aktivitas selanjutnya. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.